Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya tidak tahu atau saya tidak dapat secara tepat menyebutkan satu persatu nama-nama dari bapak-bapak semua, tapi saya hormat dan saya takzim kepada bapak-bapak semua. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam kebaikan, kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang, alhamdulillah, bapak-bapak ibu, tadi pimpinan dari Masjid Nasional Al-Akbar menyampaikan kepada saya, Tuan Guru, ini sosialisasinya kayaknya tidak cukup, atau ada satu dan lain hal sehingga kelihatannya jamaah tidak terlalu banyak, kata beliau. Tapi saya sampaikan bahwa saya justru bersyukur, alhamdulillah, dari yang hadir ini saya lihat alhamdulillah cukup banyak anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan. Kalau anak-anak muda cinta kepada majelis-majelis ilmu, itu tandanya masa depan Islam dan masa depan Indonesia akan gemilang insya Allah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu muka. Lebih-lebih karena kita semua sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut sesuatu yang paling mulia dalam sepanjang tahun, yang kita ungkapkan dengan tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita bersiap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dulu Rasulullah SAW pernah ketika beliau naik ke atas mimbar, setiap anak tangga beliau katakan amin. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Begitu selesai ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah, kok tadi pada waktu naik di mimbar mengucap amin 3 kali? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat saya naik ke atas mimbar tadi, begitu saya menapakkan kaki di anak tangga, ada malaikat Jibril menghampiri saya dan mengatakan 3 hal. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allahu. Qul amin. Faqultu amin. Siapa saja yang bisa mendapatkan karunia Ramadan tapi kemudian masuk lalu keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, ab'adahullahu minar rahmah, faqul amin. Maka orang itu jauh dan tidak bisa diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ramadan lewat tanpa ada satu pun karunia ampunan dari Allah kepadanya, maka tidak ada waktu yang lain yang diharapkan bisa membuat orang itu semakin dekat kepada Allah. Qul amin, kata malaikat Jibril. Maka saya jawab,
Amin. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau saya atau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya punya satu toko, atau kita berdagang di pasar, kalau pada saat di mana orang-orang sedang gajian, atau petani sedang panen, atau ekonomi sedang meningkat, tapi tidak ada orang yang mau datang ke toko kita, maka kapan lagi toko kita itu akan bisa didatangi oleh orang? Kalau Ramadan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak menghadirkan ampunan kepada kita, padahal semua pintu-pintu kebaikan sudah dibuka oleh Allah. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seakan-akan pintu surga itu dibuka selapang-lapangnya. Kata ulama, artinya sebab-sebab yang menyampaikan kepada surga itu dimudahkan semudah-mudahnya. Satu kali kita melaksanakan yang sunnah, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat pahalanya. Lalu sebab-sebab untuk menjalankan kemaksiatan dipersempit, dipersulit. Dalam ungkapan Rasul, ugliqat abwabun nar, sampai pintu-pintu neraka itu seakan-akan dikunci. Bahkan syaitan-syaitan itu seakan-akan dirantai dan diikat. Kalau pada Ramadan yang seperti itu gambarannya, sudah luar biasa Allah nyiapkan buat saya, buat bapak ibu, supaya kita mendapatkan ampunan, tapi sampai akhir tidak ada perubahan. Akhlak kita tidak berubah, ibadah kita tidak meningkat, taqarrub kita juga tidak bertambah, silaturahim kita tidak semakin kuat, maka tidak ada bulan dan waktu lain yang bisa merubah kita. Anak tangga yang kedua, man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yugfar lahu ab'adahu Allahu minar rahmah. Siapa orang yang dia menemukan kedua orang tuanya. Saya masih ada umi saya. Ayah sudah meninggal dunia. Allah yarham. Ada yang masih punya kedua orang tua? Alhamdulillah. Ada yang masih punya satu orang tua? Alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang kedua ayah ibunya masih hidup, atau salah satunya masih ada, tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah melalui perantaraan doa orang tuanya, melalui perantaraan belayan dari ibunya, melalui perantaraan restu dari ayahnya, ab'adahu Allahu minar rahmah, maka tidak ada lagi yang akan bisa menjadi sebab orang itu akan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah. Kalau sudah istilah dari sebagian guru-guru kita, wali tanpa nama, wali tanpa gelar. Siapa itu wali tanpa nama, wali tanpa gelar? Bapak ibu kita. Kalau sudah wali tanpa nama itu ada bersama kita, tapi kita tidak dapat berkahnya, karena kita tidak birrul walidain, tidak berkhidmat kepada dia. Dia menasihati kita, kita jawab dengan ungkapan yang menyakiti hatinya, misalnya ab'adahu Allahu minar rahmah. Maka kata malaikat Jibril, tidak ada lagi manusia lain yang bisa mendekatkan dia kepada maghfirah Allah kalau ayah ibunya sudah tidak ada keberkahan pada diri orang itu. Di anak tangga yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusolli alaika ab'adahu Allahu minar rahmah.
siapa saja yang namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dialah sebab kita mengenal Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kenal segala macam jalan-jalan untuk menuju ridha Allah. Itu perantaraannya Rasul. Rasulullah yang memberitahu kita di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Rasulullah yang mengajarkan dalam hidupnya yang panjang bagaimana untuk mengabdi menjadi hamba Allah dengan cara yang baik, yang tepat. Kalau orang yang sebesar itu jasanya tidak menyebabkan lidah kita tergerak untuk mengucapkan terima kasih dengan membaca sholawat kepadanya, maka tidak ada lagi manusia yang bisa menggerakkan kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. 3 doa dari Nabi besar Muhammad SAW yang beliau aminkan. Doa malaikat Jibril yang beliau aminkan ini meletakkan puasa kedua orang tua dan Rasulullah SAW dalam satu rangkaian. Kenapa 3 hal ini diletakkan dalam satu rangkaian? Karena ketiganya adalah puncak dari kasih sayang Allah. Ramadan itu puncak kasih sayang Allah pada saya, pada bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang setiap hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya Muhammad Zainul Majdi, ada Profesor Fatah Nasir di sini, ada Bapak Ki Roziki dan beliau-beliau semua, adik-adik, saudara-saudara semua, ibu-ibu. Kita yang semua hari-hari mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus diberikan karunia. Allah tidak pernah puas memberi karunia sampai pamungkasnya 1 kali 1 tahun dihadirkan bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan itu tidak bisa merubah kita lebih baik lagi, maka tidak ada apapun di dunia yang bisa merubah kita lebih baik. Kita umat Islam di Indonesia, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, ya, nih anak-anak muda, laki-laki, adik-adik, ya, muslimah di Indonesia ini kita Masya Allah, tabarakallah. Nikmat kita berislam di Indonesia ini luar biasa. Kita di Indonesia ini bukan bicara bisa atau tidak kita membuat atau melaksanakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita bukan bicara bisa atau tidak, tapi kita bicara memilih di mana kita mengaji. Karena majelis itu banyak sekali di seluruh sudut. Ada majelis-majelis yang kecil antara maghrib isya, ada majelis mingguan, ada majelis bulanan, ada majelis karena munasabah Isra Mi'raj, buat majelis, buat tablik akbar, buat kegiatan-kegiatan keislaman. Ramai bahkan beribu-ribu. Seperti ini kita bisa mengisi di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Ini karunia yang tidak banyak umat Islam di dunia bisa merasakannya. Anak-anak muda jangan kira bahwa inilah potret dari umat Islam di seluruh dunia. Bahwa di mana-mana anak-anak muda Islam itu bisa mengaji seperti kalian, seperti kita. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mau ngaji kemana aja bisa. Tidak seperti ini Bapak Ibu. Di negara-negara yang pernah saya datangi tidak ada majelis-majelis seperti ini. Ada proses-proses yang panjang, ada perizinan-perizinan, ada seleksi-seleksi, ada pembatasan-pembatasan. Di Indonesia, alhamdulillah. Nah, saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua
memahami apa yang sekarang kita nikmati dalam berislam di Indonesia ini. Kita memahami nikmat kita berislam di Indonesia ini dengan kesadaran bahwa ini adalah hasil perjuangan dari guru-guru kita. Inilah bukti bahwa Islam di tanah Nusantara ini tersebar merata. Inilah bukti bahwa Islam tidak pernah terpisah dengan denyut nadi Indonesia. Inilah bukti bahwa Islam selalu menjadi akar dari kemajuan bangsa. Dan insya Allah selamanya seperti itu. Dengan anak-anak muda yang cinta kepada majelis ilmu seperti yang ada pada malam hari ini. Tinggal bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara di dalam Islam tentang konsep nikmat itu seperti satu mata uang logam. Sesuatu itu seperti mata uang logam selalu punya dua sisi. Di satu sisi dia adalah nikmat yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain, dia adalah mas'uliyah dan tanggung jawab yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, merasakan nikmat luar biasa kita berislam di Indonesia, mari kita menggunakan kebebasan berislam kita di Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab. Panggung-panggung dakwah kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang melembutkan hati, hal-hal yang menyebabkan seseorang ingat kepada Allah, sesuatu yang bisa mengingatkan kita satu sama lain bahwa di atas segala macam dinamika kehidupan ada yang namanya ukhuwah, persaudaraan, di atas segalanya. Jangan kita gunakan panggung-panggung keislaman, entah namanya tablik akbar, tausiah atau apapun, untuk meniupkan api-api permusuhan, apalagi perpecahan. Ini tanggung jawab kita. Selalu ada wajhin li'umlatin wahidah. Koin atau atau uang logam itu selalu ada dua sisi. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja, wah ini nikmat yang luar biasa kita berislam. Lalu kemudian kita bersemangat berislam, kemudian kita lupa bahwa kehadiran kita di dalam menampakkan syiar Islam itu haruslah dengan wajah yang bisa menunjukkan kemuliaan Islam. Bisa-bisa nanti kemudian justru nikmat itu berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dulu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tubaggidullaha ila ibadi. Hei bapak-bapak ibu, kira-kira kalau bahasa kita, bapak ibu, ingat-ingat ya, jangan sampai Anda semua menjadikan Allah itu dibenci oleh hamba-hambanya. Sahabat pada heran. Apa maksud Sayyidina Umar bin Khattab ini? Kaifa dzalika ya Umar? Bagaimana? Apa maksudmu Umar? Jangan jadikan Allah itu dibenci di hati hambanya. Jangan menyebabkan Allah itu dijauhi oleh hambanya. Apa maksudnya? Sayyidina Umar kemudian menyampaikan ilustrasi. Ayakunal wahidu minkum imaman fayutawwilu fi sholatihi fayamfarun nasu minal masjid. Satu, kata Sayyidina Umar, ada di antara kalian itu dijadikan sebagai imam di masjid. Lalu karena dia jadi imam, dia lupa di belakangnya itu ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang punya hajat, ada anak kecil, ada orang yang mungkin kalau berdiri lama tidak sanggup. Dia panjangkan sholat. Sampai akhirnya orang-orang enggan untuk datang ke masjid itu. Wa yakunul wahidu minkum qasiyan
Qasan. Ada pula salah seorang dari kalian diberikan tugas untuk memberikan mau'izah hasanah, qasan, menceritakan, bernasihat. Lalu kemudian yutawwilu fi qissatihi. Lalu kemudian dia perpanjang apa yang dia sampaikan sampai pada tingkat orang sudah tidak mau hadir di majelis taklim itu. Cara kita berislam, bapak-bapak ibu, kita hadir di tengah masyarakat menunjukkan keislaman kita, itu harus dengan cara yang menunjukkan kemuliaan Islam. Dulu ada ilustrasi dari Sayyidina Umar, itu pernah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'az bin Jabal ditunjuk jadi imam, lalu dia menjadi imam, dia panjangkan bacaannya sampai ada yang kemudian mufarokoh. Begitu dia mufarokoh dan pergi, lalu dikomen oleh Sayyidina Mu'az, wah, kalau orang yang meninggalkan jamaah kayak begitu itu nggak sabar di masjid, dia berarti munafik. Begitu mendengar ungkapan itu, orang itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya kemarin menjadi makmum kepada Sayyidina Mu'az, lalu dia panjangkan bacaannya ya Rasulullah. Satu rakaat itu suratul Baqarah. Padahal saya itu pekerjaan saya berdagang. Kalau saya ikuti bacaan Baqarah itu, pasar tutup ya Rasulullah. Siapa yang akan belanja? Dagangan saya nggak laku, anak istri saya nggak dapat makan. Karena dia kepanjangan, saya putuskan sholat, saya mufarokoh, saya sholat duluan, saya pergi. Begitu saya pergi, saya dituduh munafik oleh dia ya Rasulullah. Rasul kata sahabat, jarang-jarang wajah beliau itu merah padam seperti saat itu. Lalu dipanggillah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian apa kata Rasul? Afattanun anta ya Mu'az? Apakah kamu punya hobi membuat fitnah wahai Mu'az? Coba kita renungkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengatakan itu. Apakah kamu mau memfitnah orang? Suka buat fitnah wahai Mu'az? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sayyidina Mu'az orang yang buat fitnah? Pertama kata para ulama, karena dia memanjangkan sholatnya. Orang yang semula mau adem ikut sholat, akhirnya apa? Hatinya gelisah, lalu kemudian mufarokoh, ninggalin masjid. Besok-besok belum tentu dia mau ke masjid lagi. Mikir dia, kalau Mu'az imamnya dia tidak mau sholat. Akhirnya kehilanganlah kemuliaan dari sholat berjamaah di masjid. Itu yang kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau kita keluar dari tempat kita masing-masing dan berada di ruang publik, maka mari kita hadirkan wajah Islam yang baik, yang tidak menyebabkan orang menganggap bahwa tuntunan Allah itu memberatkan atau menyulitkan, tapi menyebabkan orang melihat, merasakan bahwa tuntunan agama itu indah dan menyamankan. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan afattanun, kata para ulama, karena beliau menuduh orang itu munafik. Maka bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, pencipta fitnah, kalau dalam terminologi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak mesti harus dengan menciptakan konflik secara langsung, bikin orang berantem secara langsung. Tukang fitnah itu tidak mesti dengan membuat provokasi yang sistematis, tapi bahkan hanya dengan sekedar melabelkan orang lain. Hei munafik, hanya karena ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menurut kita benar. Kita punya satu pandangan, lalu ada orang berbeda pendapat, kita ambil kemudian istilah agama yang berat,
Kata munafik itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak digunakan untuk sembarangan. An-nifaqu fil Quran ma'nahu izharul iman wa ibtanul kufr. Arti kemunafikan dalam Al-Quran itu spesifik. Apa itu? Menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau orang muslim tidak boleh kita gampang-gampang mengatakan munafik karena beda pendapat. Spesifik dalam Al-Quran itu. Yang kemudian disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Siapa itu? Mubtinu al-kufri wa muzhiru al-iman. Dia sembunyikan kekufuran, dia tampakkan pura-pura Islam. Itu ada pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gampang-gampang begitu ada beda sedikit. Ada beda sedikit pandangan satu sama lain langsung dilempar label-label yang tidak pada tempatnya. Istilah-istilah Al-Quran yang konsekuensinya itu berat, tiba-tiba ditarik dari konteksnya dan digunakan untuk melabelkan orang-orang yang berbeda dengan dia. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perbedaan dalam masalah-masalah sosial, masalah politik, beda masalah agama pun itu dimungkinkan dan terjadi. Dan perbedaan itu tidak menyebabkan para ulama kemudian satu sama lain menghujat. Mereka tetap saling hormat menghormati. Pernah ke Mekah enggak? Ada pasti yang pernah ke Mekah. Lihat bagaimana takbir, setelah takbir itu wad'ul yadain, ada yang naruh tangannya di sini. Benar enggak Bapak Ibu? Kan ada yang begini di atas dada. Ini mazhab Hambali. Ada yang di tengah nih. Ini mazhab Syafi'i. Biasanya kita seperti itu. Ada yang di bawah. Ini mazhab Hanafi, di bawah pusar nih sedikit. Ada yang lepas. Allahu Akbar. Itu mazhab Maliki. Jadi kalau ngelihat Allahu Akbar, jangan dipegang tangannya, Pak sedekapnya. Itu mazhab Maliki. Ada dalilnya juga. Jadi masalah agama itu ribuan masalah, para ulama-ulama berbeda pendapat. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan perbedaan pendapat itu bisa memudahkan kita dalam beribadah. Coba bapak-bapak ibu gambarkan. Misalnya saya ini mazhab Syafi'i, ini saya Syafi'i. Pergi saya ke tanah suci. Misalnya naik haji. Salah satu rukun haji itu adalah at-tawaf, sab'a ashwat. Tawaf 7 putaran di Ka'bah. Kalau saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i, insya Allah ya, dari pagi sampai sore itu mungkin tidak selesai tawaf saya. Karena mazhab Syafi'i itu al-mas wal mamsus, yang nyentuh dan disentuh itu batal wudunya. Itu pendapat yang paling kuat mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya tawaf pegang mazhab Syafi'i itu, saya pegang mazhab Syafi'i konsisten pada pendapat yang paling kuat itu, walaupun saya nggak mau nyentuh, kan pasti disentuh. Lah bagaimana kita mengendalikan? Ada puluhan ribu orang yang tawaf di tempat yang sangat sempit. Maka ketika tahu seperti itu, ya kita mengikuti mazhab yang lain yang mengatakan bahwa tidak batal bersentuhan antara laki dan perempuan selama tidak syahwat misalnya. Seperti yang ada di mazhab Maliki. Jadi perbedaan pendapat itu adalah cara skenario Allah agar kita bisa berlapang di dalam berislam dan bermasyarakat sebagai umat. Coba lihat di dalam Al-Quran, di suratul Anbiya, ada bapak dan anak yang namanya Daud dan Sulaiman. Bapaknya Daud, anaknya Sulaiman. Dua-duanya nabi, orang paling hebat pada zamannya. Keduanya ini nabi dan rasul sekaligus juga raja. Jadi zaman dulu Nabi Bani Israel itu dia jadi nabi dan rasul juga jadi raja.
Datang orang mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud lagi duduk di singgasana, anaknya di bawah Sulaiman. Datang orang, Pak Raja, Nabi Daud, Rasul. Ini saya mau mengadukan bapak ini. Saya punya kebun anggur, lalu orang ini punya kambing. Kambingnya itu kemudian masuk merusak kebun anggur saya. Padahal sebentar lagi akan panen. Saya minta supaya dibalas sepadan, supaya saya dapat hak saya. Apa kata Nabi Daud? Oh, saya putuskan, bapak yang punya kambing, karena kambing bapak merusak kebun anggur bapak yang ini, berarti kambing bapak itu dirampas untuk dia. Bayar, pakai kambing itu, bayar. Apa kata Sulaiman? Angkat tangan dia, Pak, saya punya pendapat beda. Ini beda pendapat. Apa kata Nabi Sulaiman? Menurut saya, Pak, bukan kambingnya dirampas, tapi kambingnya itu diambil oleh yang punya kebun, dipelihara, kalau ada susunya haknya dia, kalau dia beranak, anaknya juga buat dia, dan yang punya kambing ini disuruh nanam anggur supaya tumbuh seperti semula. Kalau kebun anggurnya sudah tumbuh dan sudah mencapai tahap seperti pada saat dia dirusak oleh kambing, maka sudah impas kambingnya dibalikin lagi kepada yang punya kambing. Anak beda pendapat sama ayahnya dalam masalah fatwa ini. Dua-duanya Nabi, Rasul ini. Ada dalam Al-Quran. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina ilman wa hukma wa kullan ataina hukma wa ilma ila akhiril ayat. Beda pendapat. Masalah agama ini, masalah fatwa, tidak menyebabkan Daud marah sama anaknya Sulaiman. Tidak menyebabkan Sulaiman sombong kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa dengan Nabi Harun juga beda pendapat menyikapi penyelewengan Bani Israel. Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 malam ke Tur Saina untuk menerima Taurat. Berpesan kepada Nabi Harun, Harun jagain ya, jangan sampai rusak kaum kita nih. Jaga tauhidnya, jaga kekompakannya. Saya 40 hari lagi balik. Baru beberapa malam digodalah Bani Israel ini, orang namanya Musa Samiri, akhirnya bergeser dari menyembah Allah menjadi menyembah anak sapi. Begitu pulang Nabi Musa, dia lihat bergeser, direnggut nih apa nih namanya nih, kerah bajunya Nabi Harun. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Harun, kenapa kamu tidak cegah mereka? Mereka ini bergeser tauhidnya, kenapa tidak dicegah? Kenapa kamu biarkan? Allah tattabi'an. Kenapa kamu enggak ikut pesan saya? Afa soita amri? Apakah kamu durhaka sama perintah saya? Apa kata Harun? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarkub qawli. Musa, lepas tanganmu. Jangan main kasar, jangan main fisik, kira-kira gitu. Saya memang tidak frontal kepada kaum kita ini, karena bagi saya yang paling penting adalah mereka tetap bersatu dulu. Ada pergeseran dalam akidah mereka, saya niatkan nanti kita bisa beresi setelah engkau kakak kembali dari 40 hari. Tapi yang penting tidak pecah dulu. Yang penting tetap ada di tempat. Kalau saya keras kepada mereka nanti
bisa pecah belah dan kemudian susah disatukan lagi. Maka yang penting tetap bersama. Kalau ada salah dan khilafnya, kita beresi bersama-sama. Itu Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan ada dalam Al-Quran. Pelajarannya Bapak-Bapak Ibu, bahwa ketika ada situasi-situasi yang menyebabkan kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, dalam hal apapun, dalam hukum agama, selama perbedaan itu dimungkinkan, ada dalil-dalilnya sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, jangan kita salahkan orang yang beda. Kalau kita misalnya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang sujud sahwi, ada yang tidak, mungkin ada yang tidak kunut juga, jangan kita salahkan, itu pilihan masing-masing. Apalagi kalau perbedaannya adalah sekedar di dalam masalah-masalah pilihan kita di dalam bermasyarakat, pilihan politik, pilihan-pilihan dalam pilkada, pemilu, pilpres, pileg. Kalau sampai itu semua membuat kita pecah belah sebagai umat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mensyukuri nikmat kita beriman dan berislam di Indonesia, alhamdulillah. Majelis-majelisnya di Indonesia ini, Masya Allah, ustadz-ustadz tidak terhitung, kiai-kiai banyak sekali, alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak punya dasar ilmu agama, tapi berani berfatwa, itu juga hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Ada yang tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi kemudian menjadikan dirinya rujukan di dalam Islam. Hanya ada di Indonesia. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kan kita disuruh bersyukur saja. Kalau sesuatu itu sesuai benar dengan harapan kita dan betul-betul baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau sesuatu itu sesuatu yang jauh dari harapan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tapi tetap kita punya harapan baik di situ, Rasul mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap ada pujian kepada Allah. Nah, setelah kita terus-menerus syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, diiringi dengan tanggung jawab, kesadaran kita harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita, ucapan kita, kehidupan sosial kita, keluarga kita, pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka saya ajak bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu semua, menjelang masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita ringankan beban kita. Khafifiz zahra fa innal aqabata ka'ud. Dalam satu asar disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud diwasiatkan khafifiz zahra fa innal aqabata ka'ud. Ibaratnya perjalanan kita itu seperti mendaki gunung. Kalau ranselnya terlalu berat, lama sampainya ke puncak. Bahkan kadang-kadang bisa tergelincir di tengah jalan. Maka buang beban yang tidak perlu. Beban itu adalah dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Saya ajak bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat semua, kita berikhtiar membersihkan lahir batin kita. Jaga lisan kita. Ruang publik kita ini sudah banyak racunnya. Kalau dalam Al-Quran itu
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau bahasa sekarang, jejak digital itu tidak pernah hilang. Dulu tidak terbayang apa ya artinya nih. Kalau masa para ahli tafsir dulu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar satu ucapan dari mulut seseorang kecuali siap siaga kedua malaikat untuk mencatat sesuai dengan fungsinya. Ada raqib, ada atid. Dulu kita memaknakan itu, para ulama juga memaknakan itu dengan semata-mata pendekatan keimanan. Sekarang bertambah. Selain dengan pendekatan keimanan, juga ternyata perkembangan ilmu dan teknologi juga membuktikan bahwa segala sesuatu yang kita tulis itu tidak akan pernah bisa hilang sekarang. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tulis di media sosial sekarang itu, walaupun bapak ibu sudah delete, itu akan bisa ditarik lagi. Ada alat yang membuat semua yang pernah kita tulis itu bisa kembali dimunculkan. Maka saya ajak Bapak Ibu, bagian dari kita mencintai Indonesia, bagian dari kita mencintai Islam kita, bagian dari kita mencintai persaudaraan sebagai sesama umat dan sebagai sesama anak bangsa, mari kita berhenti menulis, mengucapkan, atau mengungkapkan ke ruang publik hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Omongan orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1001 omongan orang itu tidak ada bandingannya dengan satu saja ucapan kita. Kata Rasul, fahal yakubun nas ala wujuhihim fi nari jahannam ala manakhirihim illa hasadidu alsinatihim au kama qala. Yang paling banyak membuat manusia itu terjerembab, digambarkan dalam hadis ini, sehingga seakan-akan hidungnya itu terjerembab langsung ke dalam api neraka, adalah buah dari lidah-lidah mereka. Jadi buah dari lidah kita, bukan lidah orang. Nasib kita dari lidah kita, bukan dari lidah orang. 1001 orang mencerca kita, tidak ada pengaruhnya terhadap kemuliaan atau kehinaan kita di depan Allah. Tidak ada, Bapak Ibu. Ada 1001 orang memuji Bapak Ibu, itu tidak ada urusannya dengan kemuliaan dan kehinaan di depan Allah. Omongan orang, satu daratan, satu dunia ini memuji Bapak Ibu, tidak membuat Bapak Ibu jadi mulia dengan pujian itu. Menghina ibu, bapak, tidak membuat kita jadi hina. Yang membuat kita mulia adalah yang keluar dari mulut kita yang baik. Yang membuat kita hina juga apa yang keluar dari mulut kita yang buruk. Illi fik yazharu mim fik, kalau kata orang Arab. Yang ada dalam dirimu akan muncul dari lidahmu. Maka kalau kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu yang perlu kita muhasabahkan adalah kata-kata, ucapan-ucapan, tulisan-tulisan, persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan yang keluar dari mulut kita, yang bersemayam di hati kita, yang membebani pikiran kita. Bersihkan semua itu. Hanya dengan itu kita bisa mendaki dengan lebih ringan dan mudah-mudahan akan mendapatkan berkah bulan suci Ramadan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan kita semua di tengah apapun yang terjadi, alhamdulillah kita masih tetap kokoh dan utuh sebagai satu bangsa. Alhamdulillah. Jadi kalau gambarannya seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tadi, ya kalau ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama, itulah tugas kolektif kita sebagai satu umat. Ada PR-PR agenda di dalam
hal pendidikan, dalam hal kualitas kesehatan kita sebagai umat, dalam hal aspek ekonomi misalnya, atau apapun, itu agenda yang kita tangani bersama. Tapi modal yang paling besar masih ada pada kita, itulah persatuan dan persaudaraan. Saya berharap kita bisa menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena itulah yang menjadi asas dari seluruh kekuatan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yuk kita sama-sama belajar untuk lebih berlapang dada, untuk lebih menerima saudara kita dengan 1001 perbedaannya. Karena itulah wala yazaluna mukhtalifin, itu skenario Allah. Jadi sia-sia bahkan melawan dan menentang sunnatullah kalau kita ingin menyeragamkan semua. Kalau kita ingin orang semua ikut dengan apa yang kita pandang benar. Ada 1001 perbedaan, tapi sekali lagi kita punya di atas perbedaan itu hal yang sangat berharga, yaitu persatuan dan persaudaraan kita. Semoga Allah jaga, dan dengan semangat persatuan, persaudaraan, sambil jangan lupa kita doakan negara kita, bangsa kita ini dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ba'da Ramadan segala macam prasangka, segala macam suudzon satu sama lain, ya, hal-hal yang menyebabkan retaknya persaudaraan kita, mudah-mudahan ba'da Ramadan itu semua akan hilang dan diganti dengan mahabbatun khalisah, yaitu rasa cinta yang bersih, yang murni di antara kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu, selamat menikmati hidangan keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.